مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Abad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sengaja saya mengambil ayat ini, surah ini sebagai muqaddimah dari pada pagi hari ini menjelang Jumatan, bertolak dengan sebuah pemikiran bahwa seorang mukmin itu baiknya tidak ada waktunya yang sia-sia. Bahkan sebagai seorang mukmin itu yang dianggap oleh orang kebanyakan, mungkin saja itu dari sisi hitungan matematis itu dinilai sebagai kerugian, ya. Tetapi kalau kita berkaca sebagai seorang mukmin itu harusnya waktunya tidak ada yang sia-sia. Nah, dalam surah Al-Infitar juga Allah tegaskan, Allah nyatakan di sana, alimat nafsum ma qaddamat wa akhirat, bahwa seorang mukmin itu ya tidak akan mengalami peristiwa itu, di mana seorang manusia itu akan menyesali apa yang telah ditinggalkannya, ya, dan apa yang dihadapinya ketika di dunia. Harusnya sebagai seorang mukmin itu berdaya guna apa-apa yang dilewatinya dan apa-apa yang dihadapinya, maka dia akan perhitungkan dengan sebaik-baiknya. Olehnya itu saya sengaja menyetir tadi surah Al-Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bahwa dari setiap detik perlangkahnya, detik menuju menit, menit menuju jam, kemudian pergantian hari demi hari, dia akan senantiasa perhatikan kehidupannya. Sehingga kegagalan bagi sebagian orang yang menyatakan oleh kaum materialis, kaum liberal menyatakan bahwa itu sebuah kegagalan, maka sebagai seorang mukmin, kegagalan itu sendiri menjadi pemicu dia untuk senantiasa meningkatkan nilai sabarnya, sehingga nilai sabarnya itu mengantar dia menjadi seorang pribadi mukmin muttaqin yang senantiasa bersyukur. Bukankah Allah mengatakan dalam Al-Quran, nikmat mana lagi yang engkau manusia ini, nikmat mana lagi dari Rabbmu itu yang engkau dustakan? Maka seyogianya sebagai seorang mukmin ini, muttaqin ini, apalagi dalam surah Al-Mu'minun juga Allah jelaskan seperti itu, bahwa qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang mukmin itu senantiasa menyerahkan dirinya kepada Allah. Jika ada masalah yang dihadapi, maka dia senantiasa tersungkur bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah. Dan Rasulullah juga mengajarkan seperti itu. Jika manusia itu mendapatkan suatu perkara kesulitan dalam hidupnya, maka senantiasa dia ambil wudhu, kembali sujud kepada Allah, mengadukan bagaimana kehidupan yang sesungguhnya, bagaimana menghadapi kehidupan ini, sehingga kemudian tidak ada penyesalan, semuanya berbuah gembira. Itulah dalam konsep kita ini yang kita nyatakan bahwa jika semuanya dinilai dengan Bismi Rabbik, maka ujungnya adalah Al-Fatihah. Semua Bismi Rabbik, muaranya Bismi Rabbik, sehingga kemudian ujungnya adalah kemenangan. Nah, ditimpa kesulitan, sabar, membuahkan syukur, akhirnya kemudian mendapatkan kemenangan. Kemenangan apa? Allah akan memberikan ganjaran. Tingkatan-tingkatan seorang mukmin itu, ya, ketika masuk surga itu berbeda-beda. Nah, makamnya berbeda-beda. Ada mungkin karena nilai sabarnya cukup tinggi, maka dia, ya, peringkat surganya juga semakin tinggi. Nah, begitupun juga dengan pintu sedekah, pintu-pintu yang lain. Semua yang ada ini Allah akan hadirkan. Allah akan memberikan ganjaran kepada seorang mukmin itu sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, sesuai dengan apa yang dilakukan di dunia ini. Jadi tidak ada kerugian. Tidak ada kerugian di dalam kehidupan, dalam konsep kita sebagai seorang mukmin. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.